Hello everyone, welcome back again with Mr. GP. Terkadang, sebuah keputusan kecil yang tampaknya tidak berarti dapat mengubah segalanya. Ya, kutipan di atas dikenal sebagai efek kupu-kupu atau butterfly effect. Sebuah teori kekacauan yang sangat berhubungan dengan kondisi awal, di mana perubahan kecil pada satu tempat dalam suatu sistem dapat mengakibatkan perubahan besar dalam keadaan setelahnya di tempat lain. Pada nyatanya ya, beberapa momen besar dalam 2 abad terakhir ini terjadi karena efek kupu-kupu. Berikut 5 butterfly effect yang mempengaruhi beberapa peristiwa penting di dunia. Intro dulu. Satu, bocah asal Kuba menyebabkan perang Irak. Pada Sabtu 30 Desember, tepatnya tahun 2006, pukul 6 pagi waktu setempat, mantan diktator Irak, Saddam Hussein, dieksekusi gantung. Proses eksekusi tersebut dilakukan di Camp Justice di Khadimiyah, pinggiran Baghdad. Sejak berdiri di tiang gantungan hingga menghela napas penghabisannya, Saddam mungkin pernah tak menyadari. Akhirnya yang tragis mungkin berawal dari kejadian seorang anak Kuba naik kapal pengungsi menuju Amerika Serikat. Percaya atau tidak, baik secara langsung maupun tak langsung, Elian Gonzalez, ya, nama bocah itu, menyebabkan perang Irak. Apa hubungannya? Ya, pada tanggal 25 November tahun 1959, Elian ditemukan terapung di lepas pantai Amerika Serikat oleh sejumlah nelayan. Ia bergantung hidup pada pelampung yang terbuat dari ban dalam berwarna hitam. Bocah itu tak hanya jadi korban rebutan ayah dan ibunya yang telah meninggal. Sengketa hak asuhnya melibatkan 2 negara, Amerika Serikat dan Kuba. Pemerintah Amerika Serikat keberatan mengembalikan Elian ke Kuba dengan alasan bocah itu akan diasuh kerabatnya yang tinggal di Miami. Jangan salah kira, bocah itu sama sekali tak ada hubungannya dengan informasi bahwa Irak punya senjata pemusnah massal. Sebuah tuduhan yang tak terbukti yang jadi alasan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, untuk menginvasi Baghdad. Namun setidaknya, Gonzalez bertanggung jawab membuatnya terpilih jadi Presiden Amerika Serikat. Ya, kasus Elian menjadi polemik nasional sampai-sampai 2 kandidat presiden pada saat itu, George Bush dan Al Gore, berdebat sengit mengenai nasib si bocah. Pertarungan dimenangkan Bush yang mengantarnya ke Gedung Putih. Komunitas Kuba Amerika di Florida begitu marah soal bagaimana Demokrat menangani kasus tersebut. Seandainya Elian Gonzalez tidak naik ke kapal pengungsi yang tenggelam, calon Demokrat Al Gore hampir pasti jadi Presiden Amerika Serikat. Jika itu yang terjadi, George W. Bush tak akan bisa mengobarkan perang di Irak dan seluruh dunia akan menjadi tempat yang berbeda. Kedua, tercipta teroris modern karena membunuh anjing. Pada tahun 1933, seorang anggota Dewan Texas bernama Charles Hazard merasa muak dengan anjing tetangganya karena selalu mengencingi bunga miliknya. Hazard pun mencampur serpihan kaca ke dalam mangkuk makanan anjing itu, sehingga membuatnya terbunuh. Nantinya, peristiwa sepele ini akan mengubah sejarah dunia. Anjing itu milik Charlie Wilson yang saat itu berusia 13 tahun. Saat mengetahui kalau anjingnya telah dibunuh, ia bersumpah akan membalas dendam. Saat Hazard siap untuk dipilih kembali, Wilson memberitahu orang-orang secara rumah ke rumah tentang apa yang telah ia lakukan pada anjingnya. Ia bahkan menawarkan untuk mengantarkan mereka ke tempat pemungutan suara. Hazard pun akhirnya kalah dengan selisih 16 suara. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Charlie Wilson berhasil mengubah politik Amerika. Momen itu mengilhami Wilson untuk menjadi politisi dan menjadikannya seorang perwakilan Kongres di kemudian hari. Ketika perang Soviet Afghanistan pecah, ia berkampanye untuk membantu Afghanistan. Karena Wilson, Afghanistan memenangkan perang tersebut dan menjadi salah satu penyebab utama runtuhnya Soviet. Taliban dan Al-Qaeda terbentuk dan Osama bin Laden pun mampu melancarkan serangan teroris terbesar dalam sejarahnya. Era modern teroris pun dimulai karena seorang anggota dewan meracuni anjing milik tetangganya. Ketiga, penyelamatan berujung pembantaian umat. Pada tahun 1918, Henry Tandey berperang untuk Inggris di Prancis. Di sana, dia membuat keputusan untuk menyelamatkan 1 orang manusia. Dan karenanya,
lebih dari 60 juta orang meninggal. Dilansir dari laman History, Tandai ikut bertempur dalam pengepungan Marcoing, di mana saat itu tentara Jerman mulai mundur dari wilayah tersebut. Namun, di saat puluhan tentara musuh berbalik dan melarikan diri, salah satu dari mereka masih berkeliaran di jalur tembakannya. Tandai pun mengarahkan senjatanya pada tentara Jerman yang mencoba melarikan diri tersebut. Akan tetapi, menyadari kalau dia sedang terluka, dia pun tidak jadi menarik pelatuk dan menurunkan senjatanya. Orang Jerman itu pun mengangguk sebagai tanda terima kasih dan Tandai membiarkannya pergi. Semangat dan ketampanan Tandai nantinya akan diganjar dengan Victoria Cross dan membuat wajahnya ditampilkan di poster propaganda Inggris. Namun, 20 tahun kemudian, poster itu kembali terlihat di tempat yang tidak disangka oleh siapapun, yakni di dalam rumah Adolf Hitler, ketika Perdana Menteri Inggris Neville Chamberlain mengunjungi Hitler dan melihat poster di dindingnya. Dia bertanya mengapa Hitler memiliki poster propaganda Inggris tersebut. Hitler sebagai tanggapan atas pertanyaan Chamberlain menunjuk ke gambar Tandai dan berkata, "Dia adalah orang yang hampir menembak saya." Kisah ini sangat luar biasa sampai beberapa orang meragukannya walau bertahun-tahun kemudian. Green Howard Museum menunjukkan buktinya. Mereka memiliki surat dari asisten Hitler yang ditulis pada tahun 1937 berterima kasih kepada pihak museum karena telah mengirim poster tersebut. Usut punya usut, ternyata asisten Hitler telah mencarinya kemana-mana. Ia menjelaskan kalau Hitler sangat tertarik pada hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman perangnya sendiri. Keempat, surat ditolak dan perang Vietnam. Pada tahun 1915, Woodrow Wilson sedang berada di Istana Versailles untuk menghadiri konferensi perdamaian Prancis atau Paris Peace Conference. Kala itu, sang Presiden Amerika Serikat mendapat sepucuk surat yang berasal dari seorang pemuda pendukung sosialis yang minta waktu untuk bertemu dengannya. Jadwal Wilson kala itu penuh, surat itu ia abaikan. Tak ia sangka, penolakan tersebut kelak akan menjadi salah satu faktor pemicu perang Vietnam. Pemuda itu ternyata adalah Ho Chi Minh. Kala itu, ia masih berpikiran terbuka terhadap ide-ide yang berseberangan. Yang diinginkan Ho Chi Minh kala itu adalah kemerdekaan Vietnam. Ia terinspirasi dengan teks Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat atau American Declaration of Independence. Ia berharap Presiden Amerika Serikat bersimpati dengan nasib Vietnam dan membantu mereka memenangkan kemerdekaan dari Prancis. Penolakan Wilson meninggalkan luka di hati Ho Chi Minh. Ia kemudian pergi ke Uni Soviet, di mana ia belajar ide-ide Marxisme, bertemu dengan Trotsky dan Stalin, dan menjadi komunis. Saat Vietnam merdeka dari Prancis, Ho Chi Minh memimpin kelompok komunis yang akhirnya membagi negaranya menjadi dua kubu. Perang Vietnam pun berkobar. Pertempuran panjang yang membuat Amerika Serikat di pihak yang kalah mungkin takkan terjadi jika Woodrow Wilson mau menerima pria muda itu. Terakhir, kelima, pengemudi salah belok dan perang dunia. Sudah jadi pengetahuan umum ya, kematian Franz Ferdinand memicu perang dunia pertama. Ternyata itu diyakini sebagai salah satu efek kupu-kupu terbesar dalam sejarah manusia. Pembunuhan tersebut mungkin tak akan terjadi jika pengemudi kereta sang putra mahkota Austria-Hungaria itu memeriksa petanya. Kala itu, Ferdinand sudah mengalami hari yang buruk. Semua orang yang ditemuinya di Sarajevo seakan berniat membunuhnya. Ia merasa tak diterima. Sebelumnya, sebuah bom yang meledak terlalu dini mengincar nyawanya. Meski Franz Ferdinand lolos, namun sejumlah pengiringnya harus dirawat di rumah sakit. Kemudian, ia pun mengunjungi teman-temannya yang terluka. Pengemudi mobil yang tidak terbiasa dengan rute tersebut salah belok. Sopir mengarahkan mobil menuju ke sebuah jalan. Di sana, Gavrilo Princip sedang duduk di luar sebuah kafe. Princip yang merasa dapat kesempatan emas langsung berdiri, bergegas, menyimak kerumunan dan mengarahkan tembakan ke arah Franz Ferdinand. Dia berhasil melakukannya tepat pada waktunya. Suara tembakannya yang mengenai tubuh Ferdinand sekaligus menjadi genderang Perang Dunia ke-1 yang terdengar di seluruh dunia. Pembunuhan tersebut berujung pada ultimatum Habsburg terhadap kerajaan Serbia. Sejumlah aliansi yang dibentuk selama beberapa dasawarsa sebelumnya terguncang, sehingga dalam hitungan minggu saja semua kekuatan besar terlibat dalam perang dan melalui koloni mereka
konflik ini segera menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi pemicu sebuah perang dahsyat yang menyebarkan malapetaka hingga penjuru bumi. Dua aliansi besar, di satu pihak ada Entente Powers, yakni Inggris, Prancis, Serbia, Kekaisaran Rusia, selanjutnya Italia, Yunani, Portugis, Rumania, dan Amerika Serikat ikut bergabung, bertempur melawan Central Powers, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, selanjutnya Turki Ottoman dan Bulgaria ikut bergabung. Yang mana jutaan nyawa melayang. Sejarah dunia berubah, 4 dinasti Habsburg, Romanov, Ottoman, dan Hohenzollern yang memiliki akar kekuasaan sejak zaman Perang Salib seluruhnya jatuh setelah perang. Anjir, capek bro. Dah. Ya gitulah. Bro, lagi sakit bro. Nah, itu dia 5 kejadian butterfly effect. Jadi, sekecil apapun keburukan dan kesalahan itu tetap sebuah hal yang buruk dan yang salah. Dan jangan meremehkan atau mengabaikan kebaikan sekecil apapun. Mungkin cukup sekian pada video kali ini. Goodbye everyone, see you next video. Salam Mr. GP.